apabila beliau berbicara di majlis, beliau berbicara di satu tempat, maka majlis menjadi harum, majlis menjadi wangi lantaran aroma bau mulut Nabi kita mengeluarkan wangi-wangian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain pulang maulid nemu duit sedepok. Kalau duit sama aja sama Ustadz ya, aminnya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'ud bi akrami maulud hawa syarafan wa fadla wa syarrafa bihil aba'a wal judud wa mala'al ujuda bi judihi adla hamalathu ummuhu aminatu falam tajid li hamlihi alaman wala thiqala wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-mab'us nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa ashabihi alladzina yadhkuruna Allah bukratan wa asila. Ma ba'du wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al majalisana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha bi mizani hasanatina yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun wal mukarramat yang mulia, para muallim, para kiai, para ulama, asatizah dan ustazah, seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus para alim, para ulama, para pejabat yang tercatat namanya dalam lembaran buku ini, yang kalau tidak disebut satu persatu, yang tidak tercatat, saya mohon maaf seluas-luasnya, karena saya belum kenal satu-satunya. Ini tumben baru malam hari ini kesini nyaba. Mudah-mudahan alim ulama kita semuanya sehat walafiat, berkah manfaat, selamat dunia dan akhirat. Wa khususan guru kita yang mulia Al-Fadil Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Rafiq. Yang mana ya muallimnya? Kiai Rafiq yang mana? Oh, di belakang.
Sini Tuan Guru di depan. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita yang mulia Al-Ustadz Haji Syarifuddin LC. Teriring doa panjang umur, sehat walafiat. Guru ngaji Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Irwan Suwandi. Ini yang tadi bincang-bincang sama saya di dalam, yang nawarin saya kopi. Tadi saya ditawarin kopi sama beliau. Saya bilang saya pulang dari Bandung tengah malam, jam 4 udah bangun tidur, nyambung subuh, sampai waya gini belum melayap, belum tidur, jadi ngantuk banget. Ditawarin kopi sama Ustadz Irwan, ngopi dulu ya Ustadz. Saya bilang saya kagak ngopi, asam lambung. Ngeteh katanya, ngeteh. Saya bilang ngeteh juga jarang-jarang. Apa mau nyusu? Nyusu saya udah dipesan sama bini, kalau nyusu jangan di luar, kalau nyusu di rumah aja katanya. Susunya khusus, susu Anlen, perbaikan tulang belakang buat orang tua. Guru kita yang mulia Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah Pasir Gombong, Al-Ustadz Haji Abdul Rahim, Bendahara Ustadz Haji Ahmad. Ada kepala desa kita, Bapak Lurah yang terhormat Bapak Haji Maslam. Mohon maaf Pak kalau tidak disebut gelarnya, karena kagak disebut di sini Pak. Panjang umur, sehat walafiat. Kita doain lurah kita yang datang maulid nanti jadi camat, karena pantas banget jadi camat, orangnya demplon, gemuk. Orang kalau jadi pejabat itu kelihatan dari raut wajah dan tampangnya pantas. Kalau saya kan kagak ada potongan jadi pejabat, modelnya bungkert begini. Lagian juga sama nyak saya udah kagak boleh, dulu dipesen, tong lu nanti kalau gede jangan jadi pejabat, lu jadi ustadz. Makanya sampai gini hari saya ditawarin jadi camat di Palu, saya tolak. Nah, ditawarin jadi bupati di Balikpapan, agak deh yang enak jabatan gua. Pak Lurah sehat walafiat. Ketua panitia remaja masjid, wabil khusus yang selalu WA saya, kayak orang pacaran sehari 3 kali WA-nya, Bang Rizky Rojabi beserta kawan-kawan dan tim hadroh yang lainnya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah, dikata cantik ngacak lagi ntar dia nih. Mudah-mudahan nanti di surga tambah cantik. Kalau cantik di dunia karena make up. Ini kan bedaknya biar kata udah nenek-nenek, sekarang mahal-mahal nih. Ada Tulgi, Ultima, Cepuk, Mirabella. Kalau di pasar Klender paling murah 149.000. Kalau yang krim siang, krim malam 250. Lah kan gue punya bini. Orang sekarang begitu Pak Lurah, bedaknya mahal-mahal. Kalau zamannya saya mah bedak pipa nomor 5. Nenek-nenek zaman dulu bedaknya bedak pipa nomor 5. Kalau malam Jumat dipakai tebel banget. Lakinya pulang yasinan cium gangkis 9 kali. Ngapa lo kong gangkis aja pilek, bedak lo kesedot. Mudah-mudahan nanti jadi bidadari surga semua. Ini nanti bini-bini kita jadi bidadari Pak di surga. Kata lakinya, kalau dia jadi bidadari, terus saya masuk surga Ustadz, saya ketemu lagi sama dia gitu. Nah iya ketemu lagi. Ya,
Ngapa dah? Ngomel lagi aja nih urusannya. Ngomel di dunia, kalau di sorga udah kagak ngomel. Lagian bini Pak kalau ngomel, biarin aja setel, anggap aja radio rusak. Dia emang begitu Pak, ngomel nih 1 jam, 10 menit diem langsung minta duit. Babalo, ngapa nyalo? Duit buat bocah no, masuk sekolah. Kata babanya, ngomel aja situ lo, pakai minta duit. Tapi ini wajah-wajah wanita solehah semua kalau gini. Kelihatan tukang ngaji, ini tukang ngaji, tukang ngaji, tukang ngaji, tukang ngaji. Emang beda Ustadz, beda wajah tukang ngaji, muka tukang ngaji itu beda. Tuh kelihatan kayak lembaran kitab kuning. Muka gua rambutnya butek amat Ustadz, kayak kitab kuning. Kalau kitab kuning cetakan yang sekarang bagus-bagus, kertasnya putih glowing. Tapi kalau cetakan zaman dulu, apalagi sifat 20, ya udah pada lecek udah. Sifat 20 tahu Bu sifat 20? Wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat 20. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah tiada. Buktinya alam semesta Allah ciptakan untuk kita. Kalau sekarang artinya pakai dinyanyiin Pak, biar bocah cepet apa. Bocah kan kayak mainnya, kalau nyanyian cepet banget sama apa. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Siapa yang ceramahnya begitu? Ustadz Marzuki, Ustadz Maulana. Tadi udah disebutin Ustadz Marzuki yang ceramah. Di TV Ustadz Maulana. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Itu kalau ceramah udah begitu tuh 20 juta Bu. Jamaah 20 juta itu Bu. Ustadz TV 20 juta. Mama Dede 2 juta. Ustadz Solmed 10 juta. Ustadz Ile aja sekarang 10 juta. Ustadz Marzuki temannya Ustadz Irwan. Jadi nggak usah pakai diamplopin. Sama temen mah besti CS, nggak usah pakai diamplopin. Raup aja dari laki bendahara. Ini Ustadz hitung sendiri kalau di rumah. Malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang sangat istimewa. Masjid Jami Al-Falah, satu tempat yang dipuji oleh Allah, dipuji melalui lisan Rasulullah, khairul biqa' al-masajid. Tempat terbaik di dunia ini adalah masjid yang digunakan sholat 5 waktu setiap harinya, sholat Jumat seminggu sekali, maka disebut masjid jami. Yang hanya digunakan sholat berjamaah, tidak dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya, namanya masjid ghairu jami. Jangankan tuh masjid besar, gede, botok, cakep, arsitektur kayak Masjid Al-Falah ini. Andaikan ada masjid kecil, jelek,
tidak arsitektur, tapi di dalam pandangan Allah dia tetap khairul biqa, tempat terbaik di dunia ini. Jamaah, ini ceramahnya lama apa pendek ya? Kalau lama sampai jam 12, kalau pendek sampai setengah 11 saja. Panjang apa pendek nih? Bapak-bapak maunya yang sedang, ibu-ibu maunya yang panjang. Ini mana jadinya nih? Dan nggak apa-apa ya, pendek yang penting masuk semua. Daripada panjang masuk cuma dikit. Jadi ceramahnya pendek aja, yang penting masuk semua. Maka begitu mulianya nih masjid dalam pandangan agama kita, dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dalam lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dana masjidan lillah walau kama bhasi qattatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan ganti duitnya dengan istana di surga. Amin ya Rabbal. Apalagi gede begini, andaikan kecil sebesar sangkar burung, tetap yang namanya masjid musola itu menjadi taman surga, dan Allah ganti duit yang infak di dalamnya dengan istana di surga. Bu, apa? Dan gue udah serak ini. Bu, sangkar burung, kandang burung yang paling gede, burung murai batu. Itu kandangnya gede. Merek Ebot, harganya 1.100.000. BNR 900, replikanya 600, secondnya 2,5. Itu kandang burung murai batu. Artinya apa Ustadz? Andaikan ada orang bangun masjid, kita infak seharga kandang burung murai batu 1.100.000, 900.000, 600.000, 250, maka Allah ganti duit kita dengan istana di surga. Amin ya Rabbal. Maka kalau ada orang lagi bangun masjid atau ngumumin kegiatan di masjid, udah buru-buru ambil dompet, lemparin ke panitia. Tuh dompet gua. Kata panitia, Masya Allah, ibu-ibu langsung dompet-dompetnya ini. Iya. Orang itu gua baru beli, barusan di situ. Ustaz, kemahalan kalau infak jariah sampai 1.100.000, 900, 600, 2,5, duitnya kagak ada. Ya cari kandang burung yang lebih kecil, burung emprit. Nah itu kecil kandangnya, burung emprit. Burung emprit, tahu burung emprit? Burung peking. Itu goceng udah sama burung-burungnya itu mah. Goceng dah amal jariah di masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau ikhlas, Allah ganti dengan istana di surga. Lebih mulia lagi malam ini, karena di tempat yang mulia kita merayakan hari kelahiran seorang manusia termulia, Nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling mulia di antara 313 rasul. Nabi Muhammad Allah tetapkan termulia di antara 313 rasul.
Nabi kita Muhammad termulia di antara nabi dan rasul yang namanya disebut satu persatu dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, 25 nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi kita Muhammad yang paling mulia di antara 25. 5 orang dipilih oleh Allah menjadi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok termulia dari 5 ulul azmi yang ada. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita yang merayakan hari kelahirannya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kupas seluruh sejarah yang ada pada diri beliau, satu hari enggak cukup untuk menceritakan keistimewaan beliau Nabi kita. Kenapa begitu? Karena istri tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa akhlak baginda Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi kita Muhammad yaitu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 124 surat, 6.666 ayat. Atuh kita buka nih atuh di Quran kan ada 6.666 ayat. Atuh dah kita buka. Walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andaikan seluruh lautan yang ada di dunia dijadikan sebagai tinta untuk menulis apa yang ada di Quran, ilmu Allah, maka kering ini lautan. Ditambah lagi 7 lautan yang sama sebagai tintanya, maka ilmu Allah belum kelar untuk ditulis. Begitulah kehebatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita ungkap keistimewaan beliau, kalau banyak menyanggup kita. Al-Allamah Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato ketika menulis muqaddimah kitab I'anah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Baru nyampe situ, belum ditulis yang lain-lainnya, belum nulis kitabut Toharoh, belum nulis kitab-kitab yang lain, baru muqaddimah sholawat. Dia tulis komentar yang begitu indah dengan narasi yang begitu memuji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama imtala al majlisu bi atyada min rihil miski. Adalah di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berbicara di majlis, beliau berbicara di satu tempat, maka majlis menjadi harum, majlis menjadi wangi lantaran aroma bau mulut Nabi kita mengeluarkan wangi-wangian. Bau mulut Nabi wangi, bau mulut Nabi wangi.
Bau mulut Nabi wangi. Bau mulut Nabi, bau mulut Nabi, bau mulut Nabi. Apa buktinya Ustaz? Itu anak-anak hadroh baca mulu tuh syairnya. Wariqul Mustafa yashfil alila. Allah, Allah. Wa ainu qatadatin khudha dalila. Allah, Allah. Kan ada selawat begitu ya Bu ya. Wariqul Mustafa, itu air ludahnya Nabi Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasfi, dapat menyembuhkan, dapat mengobati al-alila, akan rasa sakit. Wa ainu Qatadah, matanya sahabat Nabi bernama Qatadah bin Nu'man. Khudha dalila, ambil itu, jadikan itu sebagai dalil bahwa ludah Nabi itu menjadi obat antibiotik yang paling top di antara antibiotik yang ada di dunia ini. Ketika perang berkecamuk, mata Qatadah bin Nu'man tertancap panah. Bola matanya copot. Bola matanya ngikut di panah. Teriak sekencang-kencangnya, "Aini ya Rasulullah! Aini ya Rasulullah! Mata saya wahai Rasulullah! Mata saya wahai Rasulullah!" Obor-oboran darah. Keluar darah banyak betul. Sama Nabi diambil tuh bola matanya. Biji matanya diambil sama Nabi. Dicuci. Ditempelin lagi. Pakai ludah beliau yang mulia. Ditempelin lagi ke matanya. Maka kata Qatadah, mataku yang barusan terluka, ketika disentuh dengan tangan yang mulia, bercampur air ludah yang suci dari mulut baginda Nabi, maka lebih terang untuk melihat sesuatu dibandingkan mata yang belum terkena apapun ini. Jamaah, maka jangan main-main nih sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz tuh. Jadi kalau kita terluka, jangan buru-buru ke rumah sakit. Datang ke rumah saya ludahin lukanya. Ibu keiris, jangan ke rumah sakit, dioperasi mahal. Panggil Ustadz Marzuki, ludahin. Tuh. Nah besok baru ke rumah sakit. Karena bengkak udah terus itu. Kok beda, kan sama-sama ludah. Ludah baginda yang mulia itu adalah ludah yang sangat istimewa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika disengat binatang di Jabal Sur, nangis, merintih, pedih, ngebet, bengkak. Nabi tampil dengan ludahnya, ditempel di tempat yang disengat binatang. Maka seketika itu rasa sakit mereda. Ini aja atuh udah beda kita ya. Biar kata Ustadz, biar kata Kiai juga dipanggilnya. Tetap aja beda. Bu, ludah Nabi wangi. Ludah Haji Marzuki bau. Badar mati ibu nih, Ustadz dikatain jam sini. Itulah bedanya ludah Nabi dengan ludah kita. Apa yang istimewa dari peringatan Maulid Nabi? Narasi yang selanjutnya dalam kitab I'anah, wa kadzalika majlisun yuzkaru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu min raihatun thayyibatun tahtariqus samawati sab'a hatta tantahiya ilal arsy wa yajidu kullu man khalaqahu Allah ta'ala rihaha ghairal insi wal jinni
fa innahum law wajadu tilkar raihata lastawala kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'isyatihi wala yajidu tilkar raihata malakun aw khalqun min khalqillah illa staghfara li ahlil majlis. Ini istimewanya. Berhubung udah pada manggut-manggut, tandanya paham. Saya nggak usah artiin udah. Biar cepet. Ikan sepat, ikan gabus dibawa dari kampung rambutan. Ceramah maulid malam Senin lebih cepat, lebih bagus. Karena nenek-nenek udah pada kesemutan. Yang kesemutan ganti posisi duduk. Bu, kalau kesemutan ganti posisi dari besila duduk iftirosh tahiyat awal. Bagaimana Ustaz duduk iftirosh tahiyat awal? Telapakan kaki kiri dudukin, telapakan kaki kanan diriin. Itu namanya duduk iftirosh tahiyat awal, begitu duduknya. Udah duduk iftirosh, kagak juga kelar ini maulid, ganti lagi posisi duduk, duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk Ustaz? Kaki kiri selonjorin, kaki kanan diriin, pantat deprok di ubin. Itu namanya duduk tawarruk tahiyat akhir. Udah duduk tawarruk, belum juga ceramahnya kelar-kelar juga, belonjor. Udah belonjor, belum juga selesai, mundur, nyari senderan tiang. Asal jangan becir pulang. Belum kelar acaranya. Ya Allah, kalimat yang begitu indah. Begitu juga majelis, tempat. Majelis itu tempat yang disebut nama Nabi Muhammad. Berapa kali tadi tim hadroh menyebut nama Nabi Muhammad? Berkali-kali kita nyambutin itu. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Berulang-ulang nama Nabi Muhammad disebut. Majlis yang nama Nabi Muhammad disebut di dalamnya, tanmu min raihatun thayyibatun, maka akan muncul wangi-wangian di dalamnya. Jamaah, wanginya bukan karena waktu asrokol mahalul qiyam panitia ngolek-ngolek minyak wangi, bukan. Wanginya karena bacaan sholawat nama Nabi Muhammad disebut, maka keluar wangi-wangian. Kalau minyak wangi, jangankan merek Sinyong-nyong. Tahu Sinyong-nyong? Yang sebotol 20.000 di Indomaret. Itu namanya Sinyong-nyong. Itu minyak wanginya banci. Banci kalau ngamen begitu tuh minyak wanginya. Andaikan kita punya parfum yang paling mahal, Fifth Avenue, Paris Hilton, 1 gram di Hilton Mekah, harganya 50 real kali 4.500. Kalau sebotol bisa 5 juta harganya. Masya Allah. Kalau laki ibu beli minyak wangi harganya 5 juta. Terus pulang dari masjid subuh, nanya, Neng, masak apaan itu? Minyak wangi, gua rebus. Kata bininya begitu. Jangan pakai nanya, masak apaan dang? Kan duit 5 juta ada beli minyak wangi semuanya. Berantem seminggu nggak berhenti-berhenti. Gara-gara cuman minyak wangi. Kalah semua. Minyak wangi merek apapun kalah dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sering-sering bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Baca
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau laki, bininya lagi bunting. Bunting, tahu bunting ya? Hamil bunting. Apalagi udah bulannya. Udah 8 bulan, mau ke 9 bulan. Sering-sering itu, bacain sholawat itu tuh. Usap-usap perut bini. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nyampe bawah ditabok sama bininya. Jangan ke bawah-bawah ngusapnya. Atasnya aja. Emang apa nggak boleh ke bawah-bawah? Karena bininya gelian. Bininya gelian. Kalau diusap nyampe bawah, bininya geli. Lakinya celamitan. Kalau udah nyampe bawah, kagak mau ngusap ke atas lagi. Orang Vietnam begitu, biasanya orang Vietnam. Orang Pasir Gombong mah kagak. Cukup kita dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Satu di antara sunnah yang ringan kita ikutin ya yang ini. Karena kalau yang berat-berat kita kagak nyanggup dah. Ini saya tutup ceramah saya. Emang ada sunnah yang berat, ada sunnah yang ringan, Ustaz? Iya. Yang berat apa, Ustaz? Yang berat itu jihad fisabilillah. Perang melawan musuh-musuh agama Allah. Taruhannya nyawa, harta, bahkan keluarga. Banyak yang mati kagak balik lagi. Jihad fisabilillah. Mati dalam keadaan fisabilillah. Apakah para sahabat kalau diajak perang nolak? Enggak ada yang nolak satupun. Bu, ibu mau diajak perang? Mau perang? Kita mah jangan perang ya. Diajak demo sama Habib Rizik ke Monas. Kan diajak demo ya 212 sama Habib Rizik. Demo waktu itu banyak yang pura-pura meriang. Gua kagak datang dah, gua meriang. Salamin aja sono sama Habib. Pede banget lo, kayak Habib kenal aja lu. Apalagi perang yang taruhannya antara hidup dan mati. Tapi para sahabat Nabi, dia cinta sama Rasulullah bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja nyata. Dia buktikan cintanya. Jangankan yang laki-laki, yang perempuan pada iri. Halo, zaman Nabi perempuan pada iri, pengen ngikut perang. Ustadz dari mana taunya? Syekh Nawawi Al-Bantani tulis riwayat ini dalam kitab Uqudul Lujain. Datang sekelompok perempuan menghadap Nabi Muhammad. Dia ngomong, ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaika. Hadzal jihad katabahu Allahu 'ala rijal. In yusayyadu usibu sawadan 'aziman wa in qutilu kanu ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun wa nahnu ma'asyiran nisa' naqumu ilaihim fama lana min dzalika ya Rasulullah. Jamaah, perhatiin ini penutupnya. Ada sekelompok emak-emak garis keras. Oh, emak-emak garis keras. Kali ini emak-emak garis kalap ini mah. Datang menghadap Nabi. Dia komen begini, ya Rasul, kenapa jihad fisabilillah hanya Allah wajibkan kepada para pria? Kenapa tidak kepada kami wanita? Kenapa hanya kepada laki-laki suami, tidak kepada kami istri? Kenapa ya Rasul? Enak banget itu lelaki. Kalau dia terbunuh di medan perang, maka Allah sudah sediakan pahala perang benderang.
Allah hidupkan kembali, diberikan rezeki. Kalau mereka pulang di rumah dalam keadaan terluka, maka nilai lukanya itu menjadi catatan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sementara kami para wanita cuman bisa membantu suami kami saja, mempersiapkan alat perang, mempersiapkan persediaan makan dan pakaian yang dibutuhkan selama perang. Apa ganjaran pahala besar buat kami ya Rasulullah? Enak ya lelaki ya dikasih pahala gede. Saya mah perempuan cuman bantuin doang. Apa kira-kira pahala besar buat kami? Boleh nggak kami ikut perang sama mereka? Apa kata Nabi kita? Nabi kita sayang banget sama perempuan, sama ibu-ibu. Kata Nabi begini, ablighi man laqaitin nisa, sampaikan salam saya kepada semua wanita yang kau jumpai di sana. Anna ta'ataz zauji, sesungguhnya istri kalau dia taat sama suami. Ini jangan pura-pura kagak denger deh. Sesungguhnya istri kalau dia taat sama suaminya, waqtiraban bidzalik, lalu dia tahu itu semua kewajiban-kewajiban dia, yakni dzalika, maka ini istri yang taat sama suami dapat pahala sebanding jihad fisabilillah. Bro, ibu dapat pahala jihad nggak usah perang. Ibu menyeduhin kopi aja buat laki. Kalau pagi laki ditanya, bang, pagi ini mau ngopi, mau ngeteh, apa mau nyusu? Kata lakinya, nyusu aja dah, susunya habis. Oh, no, gue liat tempatnya masih ada, tempatnya udah pada penyok dibanding-banding bocah. Casingnya udah kagak ada yang utuh. Tawarin laki, pulang kerja, siapin makanannya. Lemah lembut berbahasa dengan suami, itu pahala jihad emak-emak akan dapat nilai jihad fisabilillah di akhirat nanti. Kalau perang maka gak nyanggup kita. Yang begini kan semuanya bisa ya. Bisa apa enggak? Bisa kita. Kalau taat sama laki doang mah bisa. Makanya mulai malam ini, besok udah nggak boleh lagi ada orang Pasir Gombong yang curhat di Facebook, bininya galak banget, jangan. Tapi sih selama saya main TikTok kagak pernah ada curhatan orang Pasir Gombong, kagak ada itu. Karena bini Pak, kalau galak, Masya Allah, jangankan laki Pak, setan juga takut. Ada laki punya bini galak banget, lakinya udah kagak nyanggup. Diajak jalan-jalan, nyampe sumur mati diceburin bininya. Baru 1, 2, 3 menit, itu jin sumur mati pada keluar semuanya. Kata lakinya, lu siapa? Lah gue penunggu sumur mati, gue jin, udah ratusan tahun gue di dalam sumur mati ini. Lah terus kenapa lu pada keluar? Bini lu ngomel mulu di sana, gue kagak nyanggup. Tuh coba dah, jin aja takut sama bini kita. Maka kalau bini-bini yang ini nih, yang solehah-solehah, insya Allah nggak pernah ngomel dia mah. Karena kelihatan dari wajahnya. Ibu dikasih duit 1 juta sehari, jangan protes ya Bu ya. Bu, dikasih uang masak besok nih sama laki 1 juta sehari, jangan ribut, jangan ngambek. Kata lakinya, Neng, nih duit nih buat masak pagi ini selama setahun itu ya, lu manfaatin. 1 juta, alhamdulillah. 500, alhamdulillah. 200, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. Kalau ibu dikasih duit 20.000, ibu bilang begini sama laki, alhamdulillah. Laki mikir Bu sepanjang jalan itu.
Bini gua aneh ya, gua kasih 20.000 dia alhamdulillah. Lakinya WA, mak masak apa hari ini? Oh, ngesop bang, ngesop. 20.000 bisa nyayur sop. Tuh bini soleha, pinter dia mah. Dia beli ceker ayam sebungkus 7.500, wortel seprapat 7.000, sama royco 5 bungkus, airnya sepanci. Itu ceker ayam pada kentang aja begini, digodok. Royco 5 bungkus, kades lewat. Ini warga gua siapa pagi-pagi udah ngesop baunya ya, kata kades. Masya Allah, orang Pasir Gombong jam segini udah ngesop. Pas dilihat itu samping rumah RT. Bu, ngesop apa? Rahasia dapur rumah tangga. Kagak boleh diliatin orang. Karena ceker ayam lagi pada kentang 5 biji. Ntar ceker ayam makan, kasih anak kita yang kecil-kecil. Bagus pertumbuhan gizi. Anggap aja itu MBG. Itu program makanan tambahan itu. Gizinya cakep ceker ayam. Anak kasih ceker ayam buat pertumbuhan otaknya. Laki kasih wortelnya. Halo. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. 3 hari makan wortel mulu, laki nulis status di WA. Gua kayak kelinci ya. Diempanin wortel mulu tiap hari. Ini boro-boro gemuk budeg bisa gue ini mah. Lah 20.000 itu masih untung dimasakin sama bininya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sini duitnya banyak-banyak. Maka kalau kita ungkap tentang sisi kehebatan baginda Nabi, belum mukjizatnya yang kita buka, baru satu keistimewaan ditulis oleh Al-Allamah Said Bakri. Udah waktunya habis untuk menerangkan keindahan yang ada pada pribadi Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah diberikan keistimewaan seabrek-abrek. Mukjizatnya mampu membelah bulan. Tangan beliau yang mulia, jari-jarinya mampu mengeluarkan air jernih, higienis. Ratusan sahabat bisa wudu, ratusan sahabat bisa minum. Ini luar biasa mukjizat. Kalau saya dikasih karomah, tangan bisa ngeluarin air, gue berhenti jadi penceramah, gue dagang air aja mendingan. Maka maulid ini menjadi penting karena kita ingin mendapatkan syafaatul uzma baginda mulia. Guru kita panjang umur, panitia dapat keberkahan, yang nyumbang semuanya dikasih ganjaran syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih udah ngundang saya Haji Marzuki. Nama saya Marzuki, Bu. Bu, nama saya Marzuki. Orang Betawi manggilnya Juki. Untung saya jadi ustadz, dipanggilnya Ustadz Juki. Anak santri di Aziyadah manggil saya disingkat Uje. Uje itu Ustadz Juki. Saya seneng dipanggil Uje. Berharap jodoh sama Umi Pipi.
mantannya Ustadz Jepri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.